Sahabat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa lagi dalam Verbum Domini edisi 29 April 2023. Para sahabat sekalian, sebelum kita melanjutkan permenungan kita, terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang menghidupkan, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan sangat menginspirasi sekaligus menantang iman kita. Di sana dikisahkan bahwa para murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Yesus tidak memaksa mereka untuk tetap tinggal bersama Dia. Di sini terlihat jelas bahwa Yesus memberikan kebebasan bagi para murid untuk mengikutinya. Yesus sama sekali tidak mengintimidasi mereka. Dan juga Yesus sama sekali tidak memberikan satu atau dua barang tertentu agar para murid tetap mengikuti Yesus. Dengan demikian, soal mengikuti Yesus adalah soal pilihan kebebasan kita. Namun demikian, kemungkinan besar para murid yang meninggalkan Yesus bukanlah ke-12 atau para rasul yang dipanggil langsung oleh Yesus. Namun mereka adalah murid sesudah ke-12. Sehingga yang tetap tinggal bersama dengan Yesus adalah ke-12 murid. Hal itu bisa kita buktikan dalam ayat 67. Di sana dikatakan bahwa, maka kata Yesus kepada ke-12 murid. Dan di sana Petrus yang mewakili ke-12 menyadari bahwa hidup kekal ada dalam Yesus ketika kita tinggal dan mengikuti Dia. Yesus adalah roti hidup, dan itulah yang kita diyakini oleh ke-12 rasul, sehingga mereka tidak meninggalkan Yesus. Para sahabat Verbum Domini sekalian, dengan tanggapan murid-murid Yesus tentang eksistensi Yesus sebagai roti hidup, sebenarnya menggambarkan kebebasan kita dalam mengikutinya. Kita sebagai seorang Kristiani diberikan kebebasan untuk memilih tetap tinggal dalam Yesus atau meninggalkannya. Namun yang jelas bahwa bagi yang percaya akan memiliki hidup yang kekal, dan bagi yang tidak percaya akan jatuh dalam kebinasaan. Dengan demikian, kebebasan kita dalam memilih memiliki satu konsekuensi, atau hidup kekal atau binasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Meski kita memiliki kebebasan untuk memilih, namun kita diharapkan untuk tetap percaya dan tetap tinggal di dalam Yesus, Sang Sumber hidup. Dalam hidup kita, tentu ada banyak hal, tantangan hidup yang terjadi, sehingga dapat memisahkan kita dari Yesus. Namun hendaknya, tantangan-tantangan hidup itu tidak memisahkan kita dari Yesus, sebagaimana para murid lainnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Itulah yang terjadi dan kita dengar dalam ayat 66. Di samping itu, kita diharapkan untuk percaya kepada Yesus dan tetap tinggal di dalamnya. Petrus telah mewakili kita sekitar 2000-an tahun lalu untuk mengatakan bahwa Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah kudus dari Allah. Dan sekarang, mari kita menyatakan hal yang sama. Hal itu tidak saja kita lakukan dengan aktivitas mulut kita untuk mengatakan kalimat yang diungkapkan oleh Petrus, namun juga melalui tindakan dan perbuatan kita. Ketika kita datang dan berdoa kepadanya, kita membantu sesama yang lain dan bertindak baik. Semuanya itu adalah gambaran bahwa kita percaya kepada Yesus dan tetap tinggal di dalamnya. Maka dari itu, sahabat Verbum Domini sekalian, mari kita tetap tinggal dalam Yesus, meski kita sering berada dalam situasi yang membuat kita mau meninggalkan Yesus. Yesus adalah sumber hidup. Jika kita tetap tinggal dalamnya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal, yang merupakan cita-cita dan impian dari kita semua. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.